Dugaan aksi plagiarisme di kalangan akademisi bukan yang pertama kali terjadi. Dosen hingga rektor bahkan pernah dicopot dari jabatannya ketika terbukti melakukan aksi plagiarisme. Kita akan bahas Universitas Nasional UNAS, Kumba Digdo Wiseso, dituduh melakukan plagiarisme karya tulis. Nasib mahasiswa UM Palembang yang terbukti plagiat skripsi, kini disangsi gagal wisuda dan skors. Kasus plagiarisme UNJ adalah skandal akademik. Untuk menghindari tindakan plagiarisme, penting bagi kita semua untuk memahami dan juga menghargai terkait karya orang lain, mulai daripada mencantumkan referensi yang benar, kemudian mengutip pendapat yang tepat, dan juga pastinya memberikan kreditur kepada pencipta asli. Maka dari itu, perlakuan yang seperti ini merupakan tindakan yang harus kita lakukan untuk menjaga integritas akademis dan juga profesionalitas. Tindakan plagiarisme ini bukanlah tindakan yang hanya merugikan diri pribadi, akan tetapi merugikan semua orang, mulai daripada menghambatkan kemajuan dalam berpikir, kemudian berkurangnya kreativitas dalam membuat karya. Maka dari itu, pentinglah bagi kita untuk menjauhi tindakan plagiarisme dan juga menghargai daripada karya orang lain dengan pengakuan dan juga penghargaan yang layak. Meskipun plagiarisme terlihat seperti jalan pintas yang menarik, namun plagiarisme ini bukan hanya sebagai pelanggaran etika, namun juga sebagai pelanggaran hukum, yang mana sebagian besar negara memiliki undang-undang untuk melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual. Sehingga plagiarisme ini masuk ke dalam pelanggaran hukum yang mana dapat dikenakan sanksi. Yo, tugas banyak banget lagi. Belum dikerjain. Mana ya? Iya. Dia gitu. Halo, Lutfi. Lu lagi buka joki tugas nggak? Iya, gua terima joki. Ini waktunya mepet banget, gua tugas masih belum gua kerjain, banyak banget ini. Iya, satu tugasnya berapa? Satu lembarnya 50.000. Oh iya, bisa. Oke. Oke, terima kasih Bia. Nanti gua kabarin lagi kok. Oke, makasih. Waalaikumsalam. Tugas banyak banget lagi nih, gue mager banget, nggak sama channel. Ada Laila tuh, Laila, sini Laila. Ada apa, Pak? Bantuin gue dong, jadi makalah gue buat besok. Wah, bukannya kita udah punya tugas masing-masing ya? Tapi bantuin gue lah, tolong. Ya, kalau tugas kan pasti di kerja masing-masing. Tolong ya lah, sekali ini aja bantuin tugas gue, bikin makalah. Dulu kan semangat sendiri. Ayo, mangga duluan. Gitu lah. Bisa. Ayo lah. Udah. Nah, gue ke kelas aja lah. Ya. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, untuk petugas makalah siapa hari ini? Kemarin tugas yang sudah saya berikan bagaimana? Razi, Hikmah, apakah sudah dikumpulkan? Sudah Pak, terkait tugas yang Bapak berikan kemarin sudah saya berikan di WhatsApp. Saya juga pas sudah dikumpulkan.
Oh iya, betul. Saya sudah menerima dari Rozi dan Hikmah. Akan saya coba dicek di plagiarism checker dan bagaimana nanti hasilnya. Wah, ternyata setelah saya cek tingkat persentase plagiarisme kalian ternyata sangat tinggi ya, sampai 90%. Coba Rozi dan Hikmah silahkan maju ke depan. Sudah saya ingatkan beberapa kali kepada kalian. Teman-teman, lihat ini dua contoh yang sangat tidak benar. Melakukan plagiat adalah sebuah tindakan hukum ilegal dan itu sangat berbahaya dalam tingkat akademis ini. Kalian semua jangan lagi melakukan itu. Ini sebagai contoh buat kalian semua. Baik, tadi adalah contoh bagaimana plagiarisme yang terjadi di kampus. Dan yang menjadi pertanyaan, apa hubungan hukum dengan plagiarisme? Mari kita simak penjelasan berikut. Baik Kak, namanya siapa Kak? Karim, Kak. Karim. Kak Karim dari fakultas mana? Dari Fakultas Dirasat Islamiyah. Saya ingin nanya nih, apakah plagiarisme sudah menjadi budaya di masyarakat? Ya, ada sih mengarah seperti itu ya. Mungkin karena di Dirasat Islamiyah kita kebanyakan yang pakai kitab. Jadi mungkin orang-orang kayak nyantumin aja gitu kan dari kitab tanpa mencantumkan ini tuh referensi dari mana gitu. Sepertinya iya, karena kebanyakan buat makalah, buat jurnal itu biasanya langsung nyantumin plak ketiplak gitu ya, dari jurnal yang satu ke jurnal yang lain atau buku yang satu ke buku yang lain langsung gitu, tanpa parafrase dulu gitu kan. Mungkin iya. Sepertinya ya, soalnya kebanyakan kita tuh, kelas saya tuh kebanyakan orang yang ketika bikin makalah dan lain-lain karena ilmiah apapun itu suka pada mepet deadline gitu kan. Jadi berhubung kalau misalnya dosen yang gak ada buat kan ada cek plagiarisme ya, mungkin mereka malas buat parafrase. Terus pesannya Kak buat orang-orang yang plagiarisme apa Kak? Semangat lagi ya buat belajar karya tulisnya ilmiah gimana biar bisa lebih menghargai orang-orang yang punya karya. Yang pertama itu, marilah kita lebih bijak lagi untuk bisa buat karya tulis yang real punya kita sendiri gitu. Mari belajar teknik penulisan ilmiah yang baik biar nggak terjebak lagi dalam konsep plagiarisme gitu aja sih. Sore. Sebelumnya kenalan dulu Kak, namanya siapa Kak? Nama saya Naimatul Salma SAG. Lulusan Universitas Darussalam Gontor, jurusan Ilmu Quran Tafsir. Sebelumnya Kakak udah pernah nulis buku apa nih Kak? Alhamdulillah sudah pernah menulis buku antologi berjudul Menjadi Muslimah. Baik, saya akan mewawancarai Kakak seputar plagiarisme dari sudut pandang penulis ya Kak. Sebagai seorang penulis, apa sih yang Kakak rasakan kalau karya Kakak itu diplagiarisme oleh orang lain? Oh ya, tentu saja ibaratkan kita mempunyai suatu barang atau apapun itu, jika diambil oleh orang lain pasti ada rasa tidak terima ataupun kecewa, karena apalagi di sini dalam tanda kutip tanpa izin. Jadi kalau dari segi pandang penulis, apabila karyanya diambil tanpa izin pun, yaitu yang kita rasakan kecewa, dan harusnya ada berizin. Kalaupun mau mengutip salah satu ataupun beberapa tulisan, ya bisa saja izin terlebih dahulu seperti itu kan. Lanjut ke pertanyaan kedua Kak. Apakah Kakak merasakan kalau karya Kakak itu dilindungi oleh payung hukum? Kalau dalam sistemnya mungkin tercantum akan dilindungi payung hukum, tapi dalam kenyataannya banyak sekali dari kalangan penulis yang mungkin karya-karyanya belum dilindungi sepenuhnya oleh hukum. Itu yang terjadi di lapangan. Pesan khusus untuk mereka yang mungkin gemar plagiarisme karya-karya penulis atau karya-karya lainnya,
apapun itu bentuknya, yang jelas kalau memang bukan cara yang benar ditempuh, ya sebaiknya jangan lakukan, karena kedepannya juga tidak akan membuahkan hal-hal baik, tidak akan mendatangkan hal-hal baik juga, yang mungkin saja menurut Allah juga tidak akan berkah seperti itu. Saya Mona Lisa, MSI ya, patut diperhitungkan ya. Dan tentunya saya di sini selaku senior editor ya dari PT Raja Grafindo Persada. Kami penerbit ya, berdiri sudah 44 tahun, hampir usia 45 tahun. Dan biasa itu dipanggil kita dengan Raja Wali Pers. Terkait plagiarisme ini, karena kan ini juga masalah hak cipta ya, berkaitan dengan hak cipta yang sudah diatur juga ya dalam peraturan undang-undang kita. Tapi bagaimana penerapan implementasi yang ada di lapangan, mungkin bisa dilihat ya, bahwa ya mungkin untuk sadar ya terkait masalah plagiarisme, karena kan kita manusia itu kan harus jujur ya, bahwa karya itu adalah karya kita, tapi kita jangan lupa ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti dalam penulisan karya ilmiah. Nah mungkin itu ya dari saya. Di tim kita harus benar-benar koreksi, cek itu kata, baik kata ya, dari kata, kalimat, paragraf itu dicek. Bahkan gambar-gambar yang tidak bersumber ya, kemudian ada kalimat-kalimat yang jagal, bahkan ada kutipan bisa langsung, dia harus bersumber. Nah, tinggal lagi bagaimana penulis dan penerbit ini sinkron dan kolaborasi. Ketika penerbit banyak menanyakan di file naskahnya merah-merah, dikembalikan ke penulis, ya penulis harus jawab. Karena itu sebenarnya nanti ujung-ujungnya ke kualitas produk buku yang dikeluarkan. Salah satunya masalah dengan plagiarisme. Gitu. Masalah di pengadilan itu nggak ada. Cuman justru kalau di kami ya, karena penerbitnya udah cukup lama ya, dan buku kami itu udah ribuan judul. Nah, kebanyakan saya lihat di perguruan tinggi ya, di Civitas Akademika, buku-buku kami itu sebenarnya sudah banyak ya, mungkin mewarnai pemikiran juga ya, tapi kan banyak juga yang beberapa saya lihat itu ada kemiripan dengan buku-buku yang lama yang sudah kami terbitkan. Nah, yang saya temukan di lapangan ya 3-4 kali ya, itu pun nggak saya sidang, cuman memang tiba-tiba ada naskah saya masuk, kita kan cek, oh ternyata sama persis gitu ya. Ya penerbit perguruan tinggi kan sekarang semakin menjamur. Begitu aku sangat berpesan banget ya kepada Civitas Akademika, terutama yang para penulis ya perguruan tinggi, ya pilah-pilahlah penerbitnya. Kemudian dari kualitas, kemudian dari timnya. Kami timnya banyak sekali mas, timnya ada penyunting, ada editor, nanti ada layouter, ada desain cover sendiri, semua ada tim sendiri. Sampai nanti ke gudang, sampai ke pemasarannya beda lagi, ada lagi tim di daerah, di perwakilan kita ada di 12 titik ya cabang kantor kita. Nah, itu punya tugasnya, ada perannya masing-masing. Menurut saya ya itu sangat melanggar sekali ya, dan merugikan banyak pihak. Penulis itu dirugikan, penerbit pun dirugikan, pembaca pun sebenarnya dirugikan. Tips dan triknya tentunya ya, para penulis itu tidak bosan-bosannya untuk mengikuti keterampilan menulis ya, yang banyak sekali ya kalau mau ikut segi dan lain sebagainya. Atau bisa sharing dengan editor-editor senior dari publisher, itu juga bisa dilakukan. Kemudian juga tentunya mengikuti aturan ya, karena biasanya itu masalah perguruan tinggi, plagiarisme itu kan juga sudah diatur ya. Persentasenya pun kalau pada saat cek di Turnitin kan ada ya, misalnya ada yang 20%, kalau hukum misalnya dia di atas 20%, 25% sampai 30%. Atau buku yang statistik, karena dia eksak ya, kalau hukum dia ada pasal-pasal yang banyak, yang tentunya akan banyak terindeks di similarity ya. Nah kemudian ketika kita masuk pada saat tahap penulisan, ya jangan lupa bahwa proses menghasilkan sebuah produk buku ya, seperti ini ya, dia harus melewati tahap-tahapan yang tadi saya sampaikan ya. Ada pre-writing, kemudian masuk ke drafting, kemudian ada namanya editing, sampai nanti namanya itu ada revisi atau evaluasi. Kasus di UIN ini terutama yang mahasiswa yang saya ajar itu banyak kan, maksudnya banyak itu kan hitungannya, saya juga nggak nulis ada jumlah persisnya berapa, tapi di setiap kelas itu saya sering menemui bahwa ada yang melakukan plagiarisme, terutama kalau tulisan itu berupa
jurnal. Terus ada lagi gini kasusnya. Jadi satu mahasiswa ini dia melihat tugas temannya, tugasnya diambil diganti nama. Dikiranya saya nggak baca gitu kan. Pas saya baca loh kok sama, cuma namanya doang yang beda. Kalau saya sih melihat belum ada tindakan yang betul-betul tegas ya, karena meskipun sudah ada bukti dan sebagainya begitu ya, tapi kayaknya kok tidak kelihatan konsekuensi yang fix untuk mereka gitu. Mungkin ada beberapa yang dulu pernah saya contohkan, misalnya yang kasus UNJ itu udah tegas tuh gitu kan, apa ijazahnya diambil, gelarnya dicabut. Tapi bagaimana dengan kasus-kasus yang lain di universitas negeri? Nah itu saya nggak bisa jawab tuh. Yang pertama yang perlu dijelaskan adalah soal kejujuran. Ini kan etik ya. Jadi sebetulnya kalau berbicara soal etika kan itu ruh dari pendidikan sebetulnya. Kan? Ketika ya kita sama-sama masuk ke dalam satu institusi kan sebetulnya kita, apalagi UIN gitu ya, kita kan ingin punya akhlak yang baik gitu, karena teman-teman kita tahu sendirilah adab itu satu hal yang lebih penting sebelum kita mendapatkan ilmu. Nah, satu hal yang perlu ditegaskan lagi ketika kita belajar itu adalah teman-teman harus belajar jujur. Salah itu nggak apa-apa. Salah itu nggak apa-apa. Jadi tapi persoalannya adalah kita selalu diajarkan untuk nggak boleh salah. Ya. Padahal sebenarnya salah itu nggak apa-apa. Justru dengan salah, yang pertama kita jadi belajar untuk tidak mengulangi hal yang sama satu. Yang kedua, dengan kita berbuat salah, sebetulnya kita jadi tahu kekurangan kita di mana gitu ya. Dan yang ketiga, dengan salah kita jadi lebih pede untuk doing something new, melakukan sesuatu yang baru gitu ya. Artinya, oh ya gue gagal, oh ya gue salah, tapi kedepannya gue nggak boleh kayak gini. Yang kedua, tentu saja ya kita harus meningkatkan skill menulis. Jadi misalnya soal mengutip, itu kan strategi untuk menghindari plagiarisme. Kita harus belajar cara mengutip, cara memahami tulisan, cara menyusun kata-kata dan sebagainya. Itu yang menjadi PR kita bersama di dunia akademik, bahwa ketika kita punya pikiran, jangan berpikir salah dulu gitu. Ya udah, ngomongin aja dulu. Persoalan salah benar nanti. Yang penting kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan. Speak your mind gitu ya, dalam bahasa yang sederhana. Nah kadang-kadang kita tuh terlalu banyak diam karena itu ya, takut salah itu ya. Kita akan mengungkapkan takut salah, takut diomelin, dan banyak ketakutan gitu ya. Jadi memang tidak ada peningkatan di sini. Dan ini proses ya, menulis sebagai proses. Jangan mau tulisan kita tiba-tiba bagus gitu. Orang tuh nulis bagus setelah mengalami beberapa kegagalan gitu. Nah kita harus mencintai proses. Nah kita bisa dapat dari situ. Gitu ya. Kalau saya sih sejauh ini, karena saya suka nulis jurnal ya. Jadi tiap hari tuh saya dulu kalau sekarang kan punya anak tuh suka susah nulis catatan harian gitu atau jurnal. Karena saya dulu nulis jurnal, saya merasa